tausiah yang disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita bersama-sama bisa berkumpul, menjalin silaturahmi, bertemu dengan sesama pensiunan, yang mudah-mudahan jalinan silaturahmi yang kita kerjakan pada siang ini mendapatkan keberkahan Allah. Sebab siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaklah dia menjalin silaturahmi. Semakin sering silaturahmi dijalin, semakin panjang usia kita, semakin banyak rezeki kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, falyasil rahmah. Surga itu adalah la yadkhulul jannah qati'ur rahmah. Tidak bisa masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kalau ada di antara kita yang sesama keluarga, famili, saudara tidak bertegur sapa, kakak beradik tidak tegur sapa, hanya gara-gara persoalan tanah, gara-gara persoalan sepele, jalin silaturahmi. Sebab kita tidak tahu kapan hidup kita ini berakhir. Idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal seseorang tidak bisa dimundurkan sedikit pun dan tidak bisa dimajukan sedikit pun. Oleh karena itu jangan sampai pada saat kita mati nanti kita masih memutuskan silaturahmi dengan saudara. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW mengancam orang yang memutuskan silaturahmi? La yahillu li muslimin ayyuhjara akhahu fawqa thalatha layalin. Haram bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih di atas 3 hari. Kalau ada orang tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari, famata dakhalan nar, lalu dia mati, maka matinya masuk neraka. Jadi kalau ada awak tidak bersapu lebih dari 3 hari, kami tidak 3 hari Ustaz, kami tidak 3 tahun, apa lagi? Dan Nabi Muhammad nanti akan memberikan syafaat kepada kita, dan mudah-mudahan beliau mengakui kita sebagai umatnya. Ibu-ibu dan bapak rahimakumullah, lebih kurang 10 menit saya mengisi tausiah. Yang malam, pagi, sore kita bekerja, tidak berhenti untuk apa? Untuk seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Jangan sampai kita tidak punya uang dalam hidup, seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi beramallah engkau untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Kalau untuk akhirat Pak, jadikanlah perbuatan akhirat kita, perbuatan akhirat seolah-olah itu perbuatan yang terakhir yang kita kerjakan. Maka jangan sampai sholat kita sholat malas, tapi sholatnya serius, seolah-olah zuhur ini adalah zuhur terakhir. Seolah kata Pak Ketua tadi, seolah-olah silaturahmi ini dan silaturahmi yang terakhir. Ada untuk silaturahmi tahun besok tak bersemu lagi. Kenapa? Mungkin ada kita yang sudah meninggal. Maka jadikan pertemuan ini pertemuan terbaik yang penuh dengan makna, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Baca rohnya menjadikan amal kita seolah-olah ini amal terakhir yang kita buat. Jadikan itu mempersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salatnya mesti ikhlas, puasanya mesti ikhlas, haji umrahnya mesti ikhlas. Karena ini adalah sesuatu yang terakhir yang akan kita kerjakan. Tapi karena awak memang tidak tahu Pak, besok itu adalah pertemuan terakhir atau hidup terakhir atau salat terakhir atau puasa terakhir. Oleh karena itu ini yang dipesankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah pada saat akhir nanti kita akan meninggal. Saya tidak membawa kita ke alam yang lebih jauh Pak ya, tetapi itu adalah sesuatu yang pasti akan datangnya. Mau tak mau, bisa tidak bisa, kita pasti menghadapi kematian. Tak bisa ditolak. Kita tak penting di mana mati. Tak penting kita disebabkan apa kita mati. Mau mati karena sakit, ditabrak, jatuh, sakit dan sebagainya.
dibunuh sekalipun tak penting dengan cara apa kita mati, tapi yang penting adalah apa yang akan kita bawa pada saat kematian nanti. Itu yang perlu. Tidak pentinglah di mati, dan tak perlulah kita mewasiatkan kepada keluarga kita, nanti kalau mati saya tolong dikuburkan di sini deh, sebab di bawah pohon rindang itu supaya dingin. Nanti tak penting itu. Tak pentinglah di mati dikubur kok keri campak anak kelawi, tidak ada soal. Pastikan apa yang akan kita bawa nanti pada saat kematian. Mampu tidak kita menjawab pertanyaan malaikat nanti? Apa yang akan ditanya oleh malaikat dalam kubur? 4 saja. Ma rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma kiblatuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, kemana kiblatmu. Ampek kan ditanya besok di malaikat ngesat iyo. Kalau ampek usah dapet kamu. Aduh indahnya dah. Cubalah, yuk kalau dapet, kalau tak kenal kita dengan Tuhan di dunia, tak pernah tahu aja Tuhan selama dunia itu, kami sasa mulut kita menjawab pertanyaan itu, tak mungkin. Marabuka, siapa Tuhan? Itu pasti Tuhanku Allah. Tapi pada di dunia, saat di dunia kita tak tahu, tak pernah kenal dengan Tuhan, dijamin tak akan mampu menjawab pertanyaan itu. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, tak penting kita mati dengan cara apa, yang penting mati membawa apa. Pada saat kematian nanti, idza matal insan in qata amalu illa min salas. Kalau mati manusia terputus semua amal kecuali 3. Barangkali saya ingin menekankan pada 3 itu. Kalau mati manusia tidak bisa beramal lagi, karena nafasnya sudah keluar dari jasadnya, rohnya sudah berpisah dari badan, tak mungkin lagi dia beramal. Jangankan untuk beramal, untuk mengangkat badannya sendiri pun dia tidak akan sanggup lagi. Dimandikan, dikapani, lalu kemudian disolatkan, dikuburkan, habis sudah, tak bisa kita beramal lagi. Tetapi ada amal yang terus mengalir kepada kita sampai dunia ini kiamat. 3 saja. Kalau mati semua amal, kalau mati manusia terputus semua amal kecuali 3. Apa yang 3 kata Nabi? Barangkali mudah-mudahan kita adu nanti gogo. Indah mana ketiga-tiganya salah satu dan tiga ya adu naik. Tapi ambil ketiganya Ustaz, alhamdulillah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir. Jadi sedekah itu ada 2 kok. Ada sedekah jariah sih ya. Sedekah yang kita berikan kepada orang tapi pahalanya terus mengalir kepada kita. Itu sedekah jariah namanya. Ada sedekah yang bagian ke orang tapi pahalanya tidak mengalir, sekali dapat balas itu selesai. Yang dimaksudkan dengan sedekah jariah adalah memberikan sesuatu kepada orang yang zatnya dapat dimanfaatkan oleh orang selamanya, dan itu untuk kemaslahatan umat. Contohnya, ada ndak orang magi tanah untuk bangun surau, bangun masjid. Aduh, itu sedekah jariah namanya. Lalu tanah itu dibangun di masjid, dibangun masjid di atasnya. Ampun ndak tanah loh Ustaz, jo masjidnya mau bangun, bagus. Tak hanya sekedar tanah, gini orang bangun apa? Berapa banyaknya orang kayu gini lah membangun masjid, jo tanah-tanah di masjidnya. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah tidak perlu sibuk-sibuk ya. Saya bangun satu masjid selesai, harganya 10 miliar. 10 miliar Pak. Dan itu ada di Solo. 10 miliar, ada 5 miliar. Alhamdulillah di kota Solo saya sampaikan Bapak, saya salut dengan Pak Wali Kota kita periode kemarin, Pak Zulul Elfian. Dan APBD itu setiap tahun bangun masjid minimal 2. Satu masjid itu minimal 5 miliar. Tentu loh banyak masjid yang sudah kini dengan APBD Pak. Masjid lama dirobohkan, bangun masjid baru. Selesai sudah siap. Baru AC, Masjid Surah, Masjid Hidayah, Masjid Nurul Iman, dan banyak masjid. Lalu untuk siapa pahalanya besar? Begitulah semestinya pemimpin Bapak. Tanda tangan nyonya punya untuk kemaslahatan umat. Nyobangun masjid itu tak taman di situ orang maksiat. Dosa yang mengalir ke orang membuat taman itu kalau jadikan maksiat oleh orang. Alhamdulillah 20.000 masuk pergi keramik awak 20.000 nyopakai masjid di Durang untuk sembahyang, pahalanya mengalir kepada kita terus. Oleh Allah bisa memiliki tanah yang luar biasa luasnya bila diminta oleh orang untuk kemaslahatan umat, kasih. Sebab itu nanti yang akan memberikan pahala terus-menerus kepada kita. Saya di kampung saya katakan, sepanjang jalan itu pijak orang untuk kuasai bumi, sepanjang itu pahalanya terus mengalir kepada kita. Itu bermanfaat. Jadi ilmu itu ada 2 Pak. Ada ilmu yang diajarkan dan ilmu itu bermanfaat bagi orang. Yang kedua, ada ilmu yang diajarkan tapi tidak ada manfaatnya di orang. Ilmu yang bermanfaat dulu.
Apa ilmu yang bermanfaat yang diajarkan? Sepanjangnya amalkan ilmu itu, di pahalanya terus mengalir. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ibadah, sholat, mengajarkan ilmu agama, sehingga kita tahu bagaimana cara mengenal Allah. Kita tahu sholat, pandai ngaji, pandai puasa, pandai berwudu, jasa guru surau. Saya meyakini kita yang hadir tua hampir tidak ada yang diajarkan oleh orang tua mengaji. Selalu kita disuruh Aduh dulu ilmu hitam dan aduh kebiasaan yang kamu bawa, takut orang baru melayan, atau ilmu guna-guna. Tukang pelesit. Itu tukang pelesit. Palasi. Palasi itu bahasa awak, bahasa Indonesianya pelesit. Pelesit adalah ilmu hitam yang dipunyai oleh orang yang bisa menghirup darah anak-anak dari jauh. Itu ilmu pelesit namanya. Adalah penangkalnya tuh. Apa penangkalnya? Banang 7 Pancarono, Pancono. Pejiman. Jadi kalau anak baru lahir itu dibuat Pancono, dibalik Banang tuh, kemudian di tengah Banang tuh pos kedang pokok. Tak salahnya di dalamnya tuh tulisan-tulisan apa tuh bertulis tulisan Arab gitu kan, apa paling dan pinjang anak. Aku tangkap pelesit kau nampak orang tukang pelesit, aku nyiri darahnya kalau tidak ada ikut. Iyo pak, tidak ada itu tuh. Nampak orang tu nyiri darah anak tu. Lalu apa tanda-tanda anak tu kena pelesit? Cakuang matonya, pucik wajahnya, mati kalau ada PUB. Lalu siapa yang mau biak? Tukang pelesit tu langsung mau biak. Sehingga ibu-ibu banyak yang takut pak, kalau membuat anak kecil keluar harus pakai dasun tunggal sikon. Aduh dasun tunggal bu. Kok pakai dasun tunggal tu? Orang tukang pelesit itu sakit kepalanya membawa dasun tunggal tu. Pelesit namanya tu pak. Jadi kalau ada nama ajan tu berdosa. Berdosa itu tak boleh. Dan kayaknya banyak orang yang susah matinya pakai ilmu hitam tu. Lama mati tak bisa mati-mati. Kenapa? Karena ilmu hitam ada dalam diri. Jangan belajar ilmu hitam. Ilmu putih saja. Sekolah tinggi ilmu hitam. Ibu pasti ada ilmu yang pernah diajarkan. Ibu-ibu ada pandai bek kue enggak? Ajarkan ke orang. Aduh, penyuluh pertanian itu kan ada ilmu yang diajarkan tuh, ilmu tentang pertanian. Pandai orang bercocok tanam. Ibu-ibu petani kalau tak ikut cara bertani wah, yang padinya dulu 1000 dapat 900 kini itu kurang padi itu. Dapat 1500 aku cara bertanam aku pupuknya, aku caranya. Ilmu itu nyuterapkan orang dapat padi, ibu mengalir pahalanya. Sampai kini pahalanya terus mengalir ke ibu. Yang bergara-gara ilmu bermanfaat. Jadi nyubik lama ya rasanya. Tapi ada orang yang tak tentu semua sekali pak. Ibu-ibu pilih ibu-ibu sikur ya. Ibu-ibu tempat lain tak ada yang pandai ci Allah. Nah kalau ibu pandai membiak kue ajarkan. Kenapa? Sepanjangnya amalkan ilmu membiak kue lama itu, pahalanya mengalir ke ibu. Kayu juga gara-gara membiak kue dan ilmu membiak kue itu ibu yang mengajarkan mengalir kepada pahalanya kepada ibu. Luar biasa. Jadi jangan sangku ilmu beragama saja yang diajarkan. Apapun ilmu sepanjang baik. Terakhir, apa yang akan terus mengalir pahalanya? Waladun soleh. Kita meninggalkan anak yang soleh. Kalau anak yang soleh yang kita tinggalkan, jangan berdoa nih Pak. Tak usahnya berdoa untuk awak. Sumbayang saja ini, puasa saja ini, pahala sumbayangnya mengalir ke awak. Tak perlu mendoakan untuk awak ada sumbayangnya jadinya mengalir pahalanya untuk kita. Apalagi dia mendoakan kita. Siapa yang bisa mendoakan kita pada saat kita sudah berada dalam kubur? Anak yang soleh. Apa yang mendoakan anaknya? Ya Allah ampunilah dosa ibuku dan dosa bapakku. Jauhkan dia dari azab kubur. Lapangkan kuburnya. Kalau panas kuburnya dinginkan. Dan jauhkan dia dari azab kubur. Masukkan dia ke dalam surga. Begitunya doa dia nak awak ke hari. Lalu mengalir celengan di mungkoinya paknya masuk pikir 5.000 bismillah ambon niatkan pahalanya untuk ama ambon Allah meninggal. Mengalir pahalanya kawak. Anak yang soleh. Kalau tidak soleh anak tidak bisa dapat. Jangan untuk mendoakan awaknya. Inyo saya tak sembayang. Maksudnya besok mendoakan. Oleh karena itu habiskanlah uang kita untuk membuat anak kita soleh. Siang malam mak bakar jumpa nyari fikih. Tak mungkin membuat anak wak soleh lah. Jadi kalau misalkan ada hari ini anak-anak kita yang tidak sholat Pak, itu tak bawa risau tuh.
Sebab ada nanti anak yang tidak sholat itu, yang tidak soleh itu, tak tahunya dia agama dapat, tapi awak rajin sembahyang, puasa lai, haji lai, umrah lai. Kalau mencari amal awak pasti masuk surga apa? Apalagi kalau orang lah haji, bapak-bapak dan ibu-ibu yang lah haji pasti masuk surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan dari Allah kecuali surga. Pasti masuk surga. Tapi kita bisa terhambat masuk surga kalau ada anak yang menjadi tanggungan kita tidak sembahyang gara-gara kelalaian kita. Jadi hati-hati Pak. Kadang-kadang wak lain tiba subuh berjamaah di masjid berdua suami istri, tapi anak jam 6:30 baru jago. Sebab ada banyak di antara kita hari ini Pak yang membangunkan anak pagi itu bukan untuk sembahyang, tapi untuk sekolah. Hei, jagolah 6:30 dia ke sekolah kau. Jadi nenado dalam pikirannya, letak kadangan di telinganya tiap pagi ketika maknya menjaganya untuk sekolah, bukan untuk sembahyang. Jadi nyok jago itu bukan untuk sholat, tapi untuk sekolah. 6:30 atau ambil aku jago lain, tidak ke sekolah. Padahal kita 4:30 sudah bangun. Inilah sebabnya kenapa banyak masjid kita yang kosong dengan anak muda salat berjamaah. Padahal anak muda yang berjamaah itu dirindukan, mereka mendapatkan nanti naungan di pada masa. Apa kata Nabi? Sab'atun yuzillu muzil, 7 kelompok orang yang nanti mendapat naungan di pada masa pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Wak rindu Pak di masjid di kampung-kampung awak, Pak di negara kita apa? Masjid kau penuh sembahyang berjamaah dengan anak muda. Itulah salah satu ciri-ciri anak yang soleh. Dan kalau itu anak kita, awak senang meninggalkan dunia Pak. Bahagia hendaknya ketika mati, tersenyum wajah kita pada saat kita sakaratul maut. Apa? Kenapa bisa tersenyum? Karena tidak ada beban yang tinggalkan di dunia. Anaknya sudah soleh, istrinya sudah soleh. Sebab ada di kini Pak, istri tidak sembahyang, suami rajin, atau sebaliknya istri rajin sembahyang, suami tidak muat. Orang banyaknya di masjid gini dan sembahyang berjamaah perusi isinya apa-apa tidak orang-orang. Kamu suami ibu sembahyang dulu Ustaz, baca dulu Ustaz. Ibu nak salah kau kayaknya pilih dulu. Awak istiqomah kita tidak